Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hadis yang selayaknya kita itu semakin sering kita itu hadir, semakin hafal. Karena 3 hadis ini yang selalu terngiang bagi mereka yang thalabul ilmi. Hadis yang pertama adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang diinginkan Allah berada dalam kebaikan. Indikator seseorang itu berada dalam kebaikan. Itu untuk sebagai muhasabah ya. Saya ini dikehendaki Allah baik apa enggak sih? Maka ciri yang bisa dilihat adalah dia itu dimudahkan proses demi proses untuk memahami agama Allah. Makin tambah hari, makin tambah hari, makin tambah mudeng terhadap agama Allah. Tapi kalau makin tambah hari kok makin mubeng lah, itu masalah. Itu hadis yang pertama. Kalau anak-anak itu menulis betulan, ya sebaiknya hafal. Hadis yang kedua adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh rute, saya memilih arti rute daripada jalan. Kalau jalan itu kesannya sepele gitu loh. Ini rute, naik turunnya, susah mudahnya, ada macet-macetnya, ada mogok-mogoknya, ada perjuangan harus ganti busi dan lain sebagainya, kehabisan bensin dan lain sebagainya, dorong-dorongnya. Seluruh perjuangan untuk proses untuk mendapatkan ilmu sesungguhnya itu adalah seluruh perjuangan yang akan dimudahkan menuju jannahnya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun sudah sering dengar ya, tapi sering diingatkan. Kalau sering diingatkan itu berarti itu penting. Yang sering diingatkan itu sering itu penting. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah.
mereka yang keluar dari rumah sejak langkah pertama sudah diniati. Walaupun sudah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sudah dapat wukita, hudita, kufita. Ada 3 jaminan mereka yang berdoa dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kamu dijaga, kamu dikasih hidayah, kamu dicukupi seluruh kebutuhannya. Kalau mereka yang keluar rumah sudah dengan doa bismillahirrahmanirrahim, kok ada 3 hal ini tidak terjamin. Ini harusnya komplain, harusnya. Tapi komplainnya kemana gitu loh, masalahnya begitu aja. Siapa yang keluar dari rumah sejak langkah pertama, sejak kerentek hati yang pertama itu, nawaitunya itu adalah untuk thalabul ilmi. Walaupun dalam perjalanannya itu di mobil yo ngantuk, di majelis yo ngantuk, selesai acara itu dibangunkan dari tidurnya. Dia kayaknya ditanya tadi isinya apa, pokoknya gitu ya. Itu catatannya adalah seluruh yang dialami di dalam majelis ilmu itu dicatat fisabilillah. Senangnya kita begitu. Semakin sering fisabilillah. Maka kalau guyonan kami itu kalau Bapak Ibu itu pengen dicatat agak lama sebagai orang-orang yang fisabilillah, itu sebaiknya nginep. Ngaji sore datang terus nginep. Lah itu fisabilillahnya lama gitu ya. Sore sampai malam sampai pagi lagi ya. Itu kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada sore hari ini dengan tema jalan takwa. Jalan yang sudah terbiasa dilafatkan oleh setiap kita. Tapi mari kita berusaha untuk mengupas. Sebenarnya jalan ini gimana sih gitu ya. Yang pertama yang patut kita ketahui adalah definisi takwa itu sendiri. Tidaklah menyebut diri seorang yang bertakwa kecuali padanya itu ada 4 definisi. Saya definisikan pakai bahasa Arab biar mudah. Kalau ada seseorang yang punya karakter 4, maka dia itu bertakwa. Tapi kalau paling sederhana, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah. Kalau kamu lihat seorang laki-laki terbiasa dengan masjid, betah di masjid, fashhadu, maka bersaksilah bahwa dia seorang mukmin. Orang yang tidak betah di masjid itu masih diragukan kemukminannya. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau definisi lebih jelasnya ada 4. Definisi yang pertama, tidak ada di tulisan di Bapak apa tuh di televisi nggak ada ya. Ini ditulis saja. Karena dihafalkan juga nggak hafal-hafal, nggak ditulis kok. Yang pertama al-khaufu bil jalil. Jadi ada rasa takut kepada al-jalil. Siapa itu? Allah yang Maha Agung. Kalau semakin tambah hari, semakin tambah takut, semakin tambah merasa dia itu kecil di hadapan Allah, semakin tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, sangat-sangat bergantung kepada Allah, maka dia itu sedang meniti jalan takwa pada gigi yang pertama, yaitu al-khaufu bil jalil. Definisi yang kedua, biar agak cepat karena slide-nya banyak gitu ya. Al-amalu bitangzil. Mengamalkan yang diturunkan Allah kepadanya.
apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Hari-harinya itu bukan hanya semata membaca, tapi mematut diri di hadapan Quran. Sudah berapa ayat yang diamalkan? Aina nahnu min a'malil Quran, di mana kita terhadap amalan yang tercantum di dalam Al-Quran. Hari-harinya itu mematut terus. Ketika disebut tanda-tanda orang beriman begini, dia itu mematut kira-kira sudah masuk kriteria atau belum. Jadi hari-harinya itu ya hanya bercermin dengan Quran. Inilah yang disebut tadabbur. Makna tadabbur itu adalah seseorang yang mematut di hadapan Quran. Dia itu menangis kalau disebut dengan ayat-ayat bertambahnya iman, disebut surga. Karena ada rasa kerinduan. Disebut orang-orang beriman, ciri orang-orang beriman ada kerinduan ingin menjadi seperti mereka. Tapi kalau disebut ciri-ciri penduduk neraka, dia itu nangis. Ciri-ciri mereka yang nasibnya naas, dia itu nangis sedih. Maka hari-harinya itu bercermin dengan Al-Quran. Al-Quran baginya itu seperti ya yang berjalan begitu saja, dia bercermin kepadanya. Yang ketiga, makna orang yang bertakwa itu adalah al-qanaatu bil qalil. Sosok yang qanaah. Sekalipun yang diqonaahi itu bentuknya itu adalah sedikit. Qanaah kok banyak, itu banyak temannya itu. Dapat rezeki kok 100 juta, saya itu qanaah kok. Saya itu dapat penghasilan sehari itu 1 juta, itu qanaah, itu banyak. Qanaah itu sekalipun sedikit. Biasanya dapat banyak, lah kok dapat sedikit, dia itu tetap aja bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumi rohil. Dia itu selalu mempersiapkan untuk hari-hari yang sulit, yaitu hari-hari akhirat. Andai kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di alam kubur itu ada siksaan yang paling ringan. Kelasnya itu siksaannya diidik-idik aja. Dimasukkan di liang lahat, tapi dia disiksa, siksanya ringan. Mung diidik-idik. Tapi selama 500 tahun. Diidik-idik kok 500 tahun, itu kaku. Itu yang paling ringan. Apalagi kok jiwit-jiwit yang paling kecil. Jiwit semut kecil. Tapi selama 1000 tahun. Penantian yang sekian panjang. Yaumur rohil itu nunggu lama banget. Maka mereka yang ditaruh di liang lahat itu didoakan orang-orang di sekitarnya. Allahumma ya Allah, gantilah kuburannya itu lebih baik daripada rumahnya. Seluas mata memandang. Bukan 2 kali 1 meter, tapi seluas mata memandang. Gantilah istrinya dulu yang menemani di dunia dengan istri yang lebih baik sekarang. Orang kalau ditunggui temannya itu cantik, temannya itu ganteng, itu betah. 500 tahun betah, 1000 tahun betah. Tapi kalau jelek banget, baunya busuk itu enggak betah. Maka 4 hal itu menjadi karakteristik orang-orang yang bertakwa. Disebut orang bertakwa kalau memiliki ciri 4 hal ini saja.
Itu baru cirinya saja, baru registrasinya. Tapi selanjutnya kita akan mempelajari, terus kita itu pengen berjalan di jalan takwa dengan resiko yang tidak terkira. Itu dapatnya apa? Mari kita lihat bareng-bareng dalam slide-nya. Kalau ini harus lihat slide ini ya. Kenapa kita memilih jalan orang-orang yang beriman atau jalan orang-orang yang bertakwa? Karena itu sebaik-baik jalan. Sabilul mu'minin, sabilul muttaqin, itu sebaik-baik jalan. Bagaimana kita berkesimpulan itu sebagai sebaik-baik jalan? Wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik, akhir kesudahan itu milik mereka yang bertakwa. Kalau dalam bahasa filmnya Bapak Ibu, lakon itu orang-orang bertakwa. Lakon kok kalah, itu cerita filmnya itu salah. Itu mungkin film iklan ya. Masih ekstra gitu ya, belum film beneran. Kalau film lakon itu mesti menang. Walaupun awalnya itu ngenes gitu ya, tapi akhirnya itu menang. Tapi kalau mereka dari awal sampai akhir, lah kok kalah terus, lakon kok kalah. Berarti yang masalah itu sutradaranya. Ini salah film ini. Lakon kok kalah. Lakon itu mesti menang. Maka sekalipun 314 yang dilawan itu adalah 1000. Ya menang ya 314. Orang-orang beriman 1000 yang dilawan 3000 ya menang. Bahkan dalam perang Mu'tah, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu jumlahnya 3000. Ternyata musuhnya itu 40.000. Hasilnya adalah menang. Karena mereka yang bertakwa itu tidak akan mungkin dikalahkan. Yakin aja, tidak mungkin kalah. Kalau bisa kalah itu karena sebab dia itu punya banyak maksiat. Sehingga sebab-sebab dia itu menang itu berkurang. Terkikis habis, akhirnya kalah. Orang bertakwa itu selalu menangan. Asal dia itu tetap komitmen dengan takwanya. Bukan hanya sebaik-baik jalan tapi juga jalan mulia. Ada enggak jalan mulia selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya orang-orang bertakwa? Enggak ada. Sudah selesai, ini sudah final. Kalau tidak jadi orang beriman berarti selainnya itu banyak. Ada jalan orang-orang yang fasik, ada jalan orang-orang munafik, ada jalan orang-orang kafir, banyak pilihannya. Tapi jalan yang mulia adalah jalan orang-orang yang beriman, jalan mereka yang bertakwa. Yang ketiga, penuh pertolongan. Kalau kita muhasabai, saya sudah jadi orang beriman, tapi kok tidak penuh pertolongan, itu masalah. Jangan-jangan kita belum mengamalkan jalan takwa. Sudah registrasi, tapi belum terbukti. Sholatnya berjamaah enggak? Sholatnya tepat waktu enggak? Ngajinya tiap hari enggak? Istighfarnya sebanyak berapa? Kalau dipenuhi, muhasabah kita itu mudah kok. Ngeceknya itu mudah. Sebagaimana Bapak Ibu saya itu pernah cerita, ada yang datang ke rumah itu ba'da subuh. Itu sudah pengen ketemu Ustaz. Saya ada masalah dengan suami. Suami saya itu begini. Terus yang kedua, nafkah kami itu sulit banget. Terus yang ketiga, kehidupan keluarga kami tidak harmonis. Terus begini.
Itu terus sampai tak tunggu diem. Begitu sudah sekian waktu kamu tanya, kamu duhamu berapa rakaat? Dia jawabnya bingung sambil guyu gitu. Tilawahmu berapa juz? Loh, bingung lagi. Sodakohmu berapa rupiah? Itu bingung itu jawabnya itu. Terus akhirnya kaidah itu kami tutup, yang kami tulis di apa tuh, pintu konseling. Sudah, jenengan pulang dan camkan baik-baik. Siapapun yang tidak mau lelah untuk urusan ibadah, tidak mau lelah, panjenengan siap-siap akan berurusan dengan masalah. Siapa yang tidak mau lelah dalam ibadah, akan ketemunya adalah lelah dalam menghadapi masalah. Maka daripada kita itu lelah berhadapan dengan masalah, lebih baik kita sama-sama lelah, tapi lelahnya itu ibadah. Sudah dipahalai, sudah dapat keutamaan, sudah dapat kelebihan, Masya Allah. Selanjutnya, ya, fasilitas jalan ini. 1, menemukan jalan. Kok jalan keluarga ya? Dituntun jalan sukses, jalan keluar. Ganya dicoret ya. Andai kata dia itu di ruangan yang tidak ada celah sedikit pun, semuanya tertutup gelap, nggak ada secercah cahaya pun nggak ada. Dia tetap dapat solusi. Sebagaimana 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini gua loh. Terperangkap dalam gua, terus longsor. Batu-batu itu nutup jalan keluarnya. Itu tetap dapat solusi. Karena dia adalah orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dengan amalan takwa apapun, dia akan menemukan makhroja, jalan keluar. Sudah tertutup semua, sudah jalannya itu menurut orang-orang itu buntu, sudah habis. Kalau film ini sudah the end, selesai. Orang beriman tidak pernah kenal the end. Orang bertakwa tidak pernah kenal the end. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, fasilitas orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka itu yang berada dalam hidayah Allah. Asal dia itu bertakwa, itu berada dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah, dituntun, diajari. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu dipastikan menuju suksesnya. Kan diawali alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kemudian ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang disebut beriman, mereka-mereka yang disebut bertakwa, mereka-mereka itu yang dituntun langkah-langkahnya. Tidak pernah buntu. Wa ulaika humul muflihun, dan akan disukseskan. Yang ketiga itu lebih menarik. Bukan hanya diberikan makhroja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhroja. Bukan hanya makhroja. Itu salah satu saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki oleh Allah yang tak bertepi. Jadi kalau jadi orang bertakwa itu ngerasakan hidupnya itu mestinya kadang-kadang itu rezekinya banyak.
Kalau enggak banyak berarti rezeki yang kedua. Rezeki yang tidak sedikit. Tidak banyak dan rezeki yang banyak dan rezeki yang tidak sedikit itu satu makna. Karena dia terus terhubung dengan Allah. Dia yakin, dia husnudzon bahwa Allahnya itu baik. Allahnya itu maha kaya dan maha mengkayakan. Dan itu terukir. Bukan hanya tertanam tapi terukir di hati. Yang keempat. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah dipahalai pahala yang besar. Jadi sama-sama sholat itu pahalanya beda-beda. Satu sholatnya niatnya dari rumah nawaitu. Aku tak ke masjid, terus aku akan milih shaf yang paling belakang. Lah kenapa? Karena shaf belakang itu ada calon mertua. Saya pengen shaf belakang dekat dengan shaf putri. Siapa tahu ada yang diharapkan. Pahalanya jadi berkurang. Sama-sama sholat. Yang satu faham arti alhamdulillahirabbil alamin dan suratul Fatihahnya itu hafal beserta dengan artinya. Yang satu itu sekedar hafalan biasa. Hanya sekedar melafadzkan saja, itu pahalanya beda. Maka likulin darajatim mimma amilu, masing-masing itu derajatnya sesuai dengan tingkatan dia itu memahami apa yang dia kerjakan dari perintah Allah. Maka semakin tolabul ilmunya ditambah, semakin faham, semakin dia itu dipahalai lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kok makin hari makin sore ya? Itu karena kita memulai ngajinya sore hari gitu ya. Kalau mulai ngajinya itu pagi, itu bukan makin sore, makin siang. Entattaqullah, jikalau kamu bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum furqana. Allah akan menjadikan kepadamu kemampuan furqan. Furqan itu apa? Furqan itu basirotan. Kemampuan melihat lebih dari basor. Kemampuan melihat lebih dari pandangan mata. Padahal kita itu butuh dengan itu. Untuk bisa memilih dan memilah. Mana yang maslahat, mana yang madorot. Anaknya minta izin sama bapaknya. Bapak, saya mau ndaki gunung. Sebentar. Sekle tak sholat dulu. Setelah sholat 2 rakaat kemudian menyampaikan, kamu jangan naik gunung dulu. Batalkan naik gunungnya. Ternyata cuacanya cuaca buruk. Lo kok ngerti? Itu basirah. Anaknya mau daftar di fakultas ekonomi. Kamu ndak usah di fakultas ekonomi. Kayaknya kamu cocok di fakultas bahasa Arab. Pengen daftar di fakultas psikologi, malah disolati munculnya adalah kamu menghafal Quran saja. Ya sudah, itu petunjuk dari Allah. Basirah. Orang hari ini nyebutnya basirah. Kemampuan memilih, memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madharat. Untuk kepentingan kehidupan kita dan masa yang akan datang. Karena kita nggak ngerti, besok pagi aja nggak ngerti kok. Maka kita butuh dibantu melihat dengan cahaya Allah. Hadis Nabi SAW menyebutkan ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Fa innahu yang duru binurillah.
Orang-orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Ada orang-orang yang nampaknya itu biasa-biasa saja. Tapi begitu bangun tidur, ternyata Allah sudah balik-balik hatinya, membolak-balik hatinya. Jadi jengkel kepadanya. Ada apa ini? Ternyata Allah membolak-balikkan hati. Yang semula enggak jengkel jadi jengkel. Yang semula itu enggak. Yang semula itu senang jadi jengkel. Itu yang membolak-balikkan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itu membolak-balikkan hati. Maka ya muqallibal qulub wa idzat, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Tetapkan hatiku dalam ketaatanmu dan dalam ibadah kepadamu. Kemudian yang ketiga, melihat dengan tepat. Karena keterbatasan panca indera kita itu tidak punya indera kelima, indera keenam, apalagi indera ketujuh. Sekalipun namanya indera, tapi kalau memang tidak diberikan basirah ya nggak bisa tepat. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i itu ketemu dengan Imam Al-Junaid di sebuah masjid. Terus ada orang yang masuk masjid sholat. Imam Syafi'i bertanya sama Imam Junaid, yuk tebak-tebakan. Orang ini profesinya apa? Ini kelasnya imam loh ya. Itu sok tebak-tebakan. Imam Syafi'i mengatakan dia itu tukang besi. Imam Junaid mengatakan bukan, dia itu tukang batu. Yuk kita tanya. Setelah ditanya, orang tadi menjawab, saya adalah tukang besi. Imam Syafi'i senang. Tapi dulunya tukang batu. Dua-duanya benar. Firasat mereka tajam luar biasa. Sahabat Umar bin Khattab itu di atas mimbar. Itu bisa mengomandai pasukan itu yang sedang dikirim itu. Kamu naiklah gunung gitu ya. Itu sebagai sebab keselamatan pasukan dari kejaran musuh. Itu pentingnya basirah itu dimiliki oleh orang-orang beriman. Rasanya itu kayak ada rasa yang dititipkan Allah kepadanya. Ada yang enggak srek, ada yang enggak seneng, ada yang sepertinya ada yang janggal dan lain sebagainya. Itulah melihat dengan cahaya Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang melihat dengan cahaya Allah. Mereka yang tidak bertakwa itu melihatnya dengan cahaya lampu. Kalau enggak lampu, cahaya senter. Begitu lampunya itu dimatikan, senternya habis baterainya, maka dia tidak bisa melihat. Lampu saja belum tentu bisa melihat isi hati. Tapi mereka yang diberikan basirah oleh Allah itu bisa melihat isi hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Sebuah anugerah yang luar biasa dimiliki oleh mereka-mereka yang bertakwa. Coba selanjutnya, next ya. Selanjutnya sebagai penutup dari surat Al-Baqarah, bukan penutup majelis ya. Penutup surat Al-Baqarah ini disebutkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu apa saja. Saya pengen beli rumah tapi caranya gimana ya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Saya pengen lunas hutangnya tapi caranya enggak tahu, takwa saja kepada Allah. Nanti kan ketemu. Ada yang dipertemukan, ada yang lewat cerita orang, ada yang melalui kiriman
di medsos itu, Masya Allah. Allah yang akan menyampaikan kepadanya asal dia itu bertakwa. Akan belajar banyak hal. Mudah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka urusannya semuanya jadi mudah. Kalau mudah urusannya masih ditambah dengan ditolong oleh Allah. Ini hebatnya orang-orang bertakwa. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ternyata selesai. Gambarnya masih tapi tulisannya Alhamdulillah. Terus saya ngomongnya apa? Ya selesai. Katanya kalau Alhamdulillah itu selesai gitu ya. Ini tulisan ini jadi tenar saja di majelis ini kita bahas itu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih meneruskan yang terakhir tadi. Saya bingung anak saya mau kemana ya. Sudah takwa aja kepada Allah. Takwa aja kepada Allah itu maksudnya apa? Jenengan sholat 2 rakaat itu bagian dari takwa. Jenengan berdoa kepada Allah itu bagian dari takwa. Jenengan istighfar itu bagian dari takwa. Jenengan ngambil uang atau sedekah itu bagian dari takwa. Ada seorang bapak yang mengaplikasikan, mengamalkan. Dia itu sudah pusing. Istrinya itu gimana biar pakai jilbab. Bingung. Akhirnya ngambil uang itu dimasukkan di kotak infak masjid itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini istri saya berjilbab. Ya Allah, kalau enggak mau berjilbab, sekalian ya Allah, lepaskan saja ya Allah. Begitu pulang ke rumah, istrinya minta diberikan jilbab. Jadi sedekah itu enggak main-main. Luar biasa. Adik saya itu usianya 35 tahun. Belum ketemu jodohnya. Akhirnya solusinya ketemu dengan kami. Sudah, kalau jodoh itu dicari sulit maka dibeli saja. Memang ada beli jodoh. Belinya sama stok jodoh. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Sudah gini, mana? Sertifikat rumahnya mana? Dia itu sudah punya rumah, beli rumah, perumahan. Diserahkan kepada kami. Begitu diserahkan, ini niatnya wakaf. Karena saya tanya, kamu milih mana? Punya rumah tapi enggak punya suami, atau punya suami tapi punya rumah? Kalau punya rumah, belum tentu punya suami. Kalau punya suami sangat mungkin akan punya rumah. Ya sudah akhirnya diserahkan. Tidak sampai 1 tahun. Saya diundang untuk ngasih khutbah nikah. Tapi khutbah nikahnya pakai bahasa Inggris. Ternyata suaminya orang Amerika dari Kanada. Masya Allah. Saya ngomong itu sampai panjang itu ya, menerangkan bagaimana cara sholat, diawali dari wudhu dan lain sebagainya. Begitu selesai menerangkan itu semua, ya suaminya itu cuma ketawa-ketawa aja. Tak tanya, kamu paham enggak? Belas enggak? Perasaan saya itu sudah cus, tapi ternyata kok enggak paham ya. Itu kekurangan bahasa Inggris kami gitu ya. Itu sebuah contoh aja, walaupun nampaknya itu terbata-bata kami cerita sepele di akhir sesi, tapi itu luar biasa. Terutama mereka yang sangat-sangat berharap mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh suaminya. Ya, ini ada solusinya. Ya sudah. Kenapa kok dapat suami dari Amerika? Kenapa enggak dari Temanggung? Kenapa enggak dari Magelang? Harganya mahal.
yang dia berikan itu satu rumah. Kalau memberikan mahal ya dapatnya suami yang mahal. Kalau ngasihnya 1.000 rupiah ya dapat tonggone dewi. Boleh jadi begitu. Lah kok murah? Lah itu 1.000 rupiah, 10.000. Boleh jadi begitu. Itu memang amalan takwa yang membuat kita itu menuju solusi. Makhrojanya seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sangat sederhana dan sangat sebentar yang kami sampaikan. Tapi yang paling pokok coba diamalkan. Karena selalu isinya itu adalah solusi-solusi kehidupan. Wong perkara sepele ya. Bendo satu-satunya hilang di rumah. Gitu aja udah bingung. Kunci motor hilang 5 hari itu sudah susah itu. Maka coba ditemukan dengan cara takwa. Aku tak sholat dulu, aku tak ngisi kotak infak dulu. Masya Allah. Solusinya akan ditemukan dengan kemudahan demi kemudahan insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup diakhiri dengan doa semuanya. Mari kita tata hati kita tata pikiran kita untuk bersiap-siap berdoa di akhir sesi di hari Jumat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amul kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balagh la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah. Ya Allah, kayakan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana. Allahumma dzib hammana. Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, jangan lupa untuk hari Ahad kita kedatangan tamu dari Palestina. Mari kita ramaikan majelis kita
Mudah-mudahan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.